Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wirandi. Saya adalah dosen tetap perguruan tinggi di Politeknik Industri Petrokimia Banten pada program studi Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan saya adalah mata kuliah Programmable Load Control atau biasa dibilang PLC. Mata kuliah ini ditujukan untuk semester 3 ya. Dengan kode mata kuliah adalah TI 223410 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS. Pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka, 1 UTS dan 1 UAS. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa agar mampu menjelaskan terkait prinsip kerja penerapan bagian-bagian bahasa pemrograman, wiring kelistrikan, sampai dengan maintenance dari peralatan PLC itu sendiri. Adapun capaian pembelajaran atau yang biasa dibilang CPL pada mata kuliah ini yaitu mengacu kepada dokumen kurikulum program studi yang sudah direview oleh koordinator kumpul mata kuliah, ketua program studi dan juga gugus kendali mutu dari program studi. CPL tersebut adalah yaitu dari sisi sikap terdiri dari S8, S9, dari sisi pengetahuan adalah di P22, dari sisi keterampilan adalah KU1 dan KU2, dan untuk keterampilan khusus ya ini dari KK2, KK6 sampai KK8. Pada mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yaitu terdiri dari 7 CPMK, di mana CPMK 1 yaitu mampu menjelaskan dasar PLC dan penerapannya. CPMK 2 mampu menjelaskan cara kerja dan bagian-bagian PLC, mampu menggunakan bahasa pemrograman PLC. CPMK 3, CPMK 4 mampu membuat simulasi dan pengamatan rangkaian aplikasi PLC dasar. CPMK 5 mampu membuat instruksi-instruksi dasar dan lanjutan program PLC. CPMK 6 mampu membuat program aplikasi dasar sesuai dengan identifikasi masalah, dan yang terakhir adalah CPMK 7 mampu membuat desain HMI menggunakan aplikasi, dan tidak lupa juga kami sertakan terkait bagaimana cara maintenance peralatan PLC tersebut. Pada mata kuliah ini saya menerapkan 3 komponen proses pembelajaran di mana delivery, interaction, dan assessment yang biasa disebut DIA ya. Untuk delivery, untuk memberikan RPS dan materi dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di aplikasi masing-masing, serta melakukan diskusi, tanya jawab, dan interaksi interaktif langsung dengan mahasiswa untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan melalui beberapa media pembelajaran seperti video, slide interaktif, post test, beberapa kuis yang saya assign melalui platform CBT. Begitu juga saya menggunakan aplikasi lain pendukung lainnya seperti Quizzes, Wordwall, dan aplikasi game yang menarik yang bisa mengacu kepada antusias mahasiswa pada saat kelas offline. Selanjutnya, interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, di mana baik secara diskusi, tanya jawab, kolaborasi, serta mengedepankan student center learning. Saya selalu minta mahasiswa untuk berperan aktif dalam diskusi kelompok dan yang nantinya berupa metode FGD dan brainstorming. Sedangkan untuk asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses pembelajaran melalui kuis, tanya jawab, tugas proyek individu, kelompok, serta penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai RPS yang sudah dibuat. Kemudian untuk asesmen sumatif melalui proses UTS dan UAS. Selanjutnya, model pembelajaran pada mata kuliah adalah dengan cara experimental learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, kolaboratif, dan respon kreatif. Sumber yang saya gunakan tentunya berasal dari modul pembelajaran yang disusun langsung oleh dosen di Kementerian Perindustrian, buku dari ahli lainnya dengan jurnal-jurnal yang terbaik yang diinput ke dalam mata kuliah ini, yang diharapkan mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di masa depan.
Baik, berikut adalah video pembelajaran yang saya sudah ambil terkait mata kuliah PLC dengan materi pertemuan pertama, yakni konsep dasar PLC. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ya terkait pembelajaran kita di sini kita akan belajar terkait mata kuliah PLC atau Programmable Logic Control, dan mungkin dari mahasiswa banyak yang baru mengetahui ya terkait PLC ini, dan juga yang sudah mengetahui sebelumnya dari sekolahnya mungkin sudah familiar dengan perangkat ini. Oke, mungkin sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sebelum kita memulai kegiatan kita di hari ini. Berdoa dimulai. Oke, mungkin sebelum saya masuk ke mata kuliah ini atau materi hari ini, saya ingin sedikit menjelaskan kepada Anda sekalian bahwa mata kuliah ini itu sebenarnya mempunyai RPS juga. Di sini RPS itu adalah rencana pembelajaran semester, yang dimana dari RPS ini nanti apa saja sih materi-materi yang akan kita pelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16. Ya. Yang jelas di sini merujuk dari capaian pembelajaran lulusan, di mana di sini capaian pembelajaran lulusan itu bisa dikatakan ada yang namanya CPL 1 sampai dengan CPL 11. Ini artinya yang harus kalian selesaikan dalam satu mata kuliah ini, ya, di mana nanti menginternalisasi nilai norma dari titik akademik, ya, sampai dengan mampu menganalisa karakteristik pengukuran pada proses industri petrokimia. Karena jurusan kita adalah jurusan yang harus sampai ke arah ranah petrokimia, sehingga materi PLC ini nantinya di pembelajaran terakhir harus merujuk kepada bidang petrokimia. Setelah itu di dalam mata kuliah ini nanti kalian akan belajar terkait dan harus mampu ya sebenarnya menjelaskan dasar-dasar PLC dan penerapannya. Selanjutnya nanti mampu menjelaskan cara kerja dan bagian-bagiannya, mampu menggunakan bahasa pemrograman, mampu membuat simulasi pengawatan rangkaian aplikasi PLC dasar. Artinya pengawatan ini sebenarnya kita melakukan wiring atau pengkabelan di perangkatnya antara PLC baik input maupun juga dengan output. Selanjutnya nanti mampu menggunakan bahasa pemrograman, artinya kita melakukan pemrograman, mampu membuat simulasi dan pengawatan rangkaian aplikasi PLC dasar, mampu membuat program aplikasi dasar, sampai dengan mampu membuat desain HMI menggunakan aplikasi. Nah, kalau di mata kuliah ini nantinya kalian akan belajar terkait penggunaan HMI juga, ya, penggunaan HMI yang kita kolaborasikan dengan penerapan petrokimia, seperti itu. Kita sesuai dengan jurusan kita. Selanjutnya hal-hal lain di dalam CPL ini. Di sini nanti sebenarnya sih kalian harus punya mata kuliah prasyarat yang harus bisa dicapai sebelum masuk ke mata kuliah ini, yaitu dasar komputer dan pemrograman dan sensor dan transistor. Sebenarnya ini yang harus diselesaikan dulu. Ya. Kalau sudah semuanya dilakukan, baru kita bisa masuk ke mata kuliah yang sebenarnya. Dan di sini adalah tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan untuk per satu pertemuan, gitu. Ya. Jadi mampu menjelaskan dasar PLC dan penerapannya hari pertama dan hari kedua. Kebetulan kita hari ini adalah hari pertama dan kedua, jadi akan saya jelaskan terkait dasar PLC dan penerapannya baik di di kampus maupun juga ilustrasi yang ada di industri nantinya. Seperti itu. Oke. Waktunya kurang lebih, kalau teori adalah 2 kali 60 menit, jadi waktunya mungkin sekitar 2 jam, tetapi tidak sampai 2 jam kemungkinan ya. Nanti akan ada sedikit pemaparan saya terkait hasil pembelajaran kita hari ini seperti apa. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Kita lanjutkan ya untuk ke materi yang sebenarnya seperti apa. Oke. Sebelum kita mulai juga, saya akan jelaskan sedikit. Sebenarnya kita juga mempunyai modul teori
Ya, modul teori ini akan kita pelajari selama perkuliahan. Ya. Ini sudah di approval semua. Baik dari konsep dasar PLC, bagian-bagian PLC dan spesifikasi kerjanya, standar pemrograman PLC, sistem pengaturan proses dengan PLC, human machine interface, dan instalasi perawatan dan troubleshooting. Ini juga sudah disesuaikan dengan RPS yang ada. Oke, ini bisa dijadikan acuan, tetapi juga di materi saya hari ini juga sudah terdapat isi di dalam modul ini, sehingga modul ini sebagai bahan tambahan kalian, tetapi nanti di PPT yang akan saya jabarkan hari ini itu adalah materi yang bisa sinkron antara modul dan apa yang akan kalian lihat hari ini. Oke, mungkin kita mulai. Sip. Oke, bab 2 ya. Kita langsung ke bab 2 karena bab 1 itu adalah terkait penjabaran RPS. Kita langsung masuk ke bab 2 di mana ketetapan membandingkan kelebihan antara PLC dan control relay, ketepatan menjelaskan konsep dasar PLC dan penerapannya, ketepatan memberikan contoh penerapan PLC di industri, itu untuk bab 2 ya, dan kita bahas hari ini. Dan bab selanjutnya sesuai dengan modul yang ada dan juga disesuaikan dengan PPT yang ada. Oke, mungkin konsep dasar PLC ya. Di sini mungkin ada dari mahasiswa yang sudah familiar dengan PLC. Ada yang sudah bisa diangkat tangan? 1, 2, 3. Oke. 4. Oke. Saya harap teman-teman yang ada di sini 4 orang ini nanti bisa sedikit memberikan pengalamannya terkait apa yang sudah pernah dipelajari. Artinya, ya, di sini kita tidak ada saling menggurui. Di sini kita belajar bersama. Adapun ilmu yang saya dapatkan nanti saya implementasikan ke kalian, dan juga begitu. Kalian juga kalau punya hal lebih dari yang sudah pernah dipelajari bisa diimplementasikan kepada teman-teman kalian juga ya. Seperti itu. Oke, mungkin sedikit ini ada video ilustrasi ya. Ini tahunya apa? Relay ya. Seperti itu. Mungkin kalau kita lihat bersama sebegini sekilasnya ini adalah relay. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang satunya. Oke. Ini adalah penerapan dari PLC langsung. Ya. PLC. Oke. Nah, kurang lebih pemaparannya seperti itu, dan pada akhirnya kita bisa lihat sendiri ya, ada perkembangan teknologi yang sebenarnya terjadi di sini, ya. Yang dulunya masih menggunakan sistem elektromekanikal, ya, adalah sebuah relay, dan sekarang sudah dibuat secara elektronik, ya, elektronik. Sebenarnya sih PLC ini ya, dasarnya itu berangkatnya dari perangkat atau komponen elektronik apa? IC dan relay, Pak. IC dan relay, di mana IC sebagai pengolah datanya, relay adalah sebagai kontaknya, ya. Nah, tetapi perkembangan yang lebih jauh lagi, PLC sudah tidak hanya menggunakan relay, tetapi dia menggunakan apa? Transistor. Nah, itu. Transistor ini sekarang sudah banyak digunakan di perangkat-perangkat PLC. Mungkin kalau kalian lihat tugas akhir senior-senior kalian, di bawah itu ada perangkat PLC, dan di mana bukan relay lagi yang digunakan, tapi sudah menggunakan transistor. Nah, kenapa harus menggunakan transistor? Kenapa tidak relay saja? Ada yang tahu? Lebih senyap, lebih cepat. Lebih senyap, frekuensinya bisa lebih cepat. Apalagi? Tidak terjadi oksidasi, ya, karena kalau relay bekerja secara cepat dia akan teroksidasi karena panas, sehingga nanti akan bentuknya berwarna hitam ya. Yang kuningannya sebelumnya warnanya agak kuning, tetapi sekarang berwarna hitam karena dia terlalu banyak switch on off-nya gitu. Dia selalu saling terkoneksi, ya. Sehingga itu bisa saja terjadi kalau terjadi pembebanan yang begitu berat. Ya, misalnya relay menggerakkan motor listrik yang hampir mendekati nilai acuan arus yang dikonsumsi gitu misalnya.
Ya, nah itu yang bisa menyebabkan nanti pada akhirnya relay itu akan menghitam. Nah, tetapi tadi kita lihat konsep dasar relay sedikit. Saya kembali ke video pertama. Nah, ini. Jadi nanti bagian yang ini, ya, ini yang akan menjadi hitam kalau seandainya pembebanannya, karena relay itu mempunyai arus tertentu ya. Arus relay itu dia bisa maksimum sekitar 10 ampere kalau original. Ya, kalau tidak original misalnya, dia bisa jadi tulisannya 10 ampere tetapi yang bisa dieksekusi sekitar 5 ampere, kemungkinan seperti itu. Ya, sehingga bagian mekanikalnya ya, bagian mekanikal yang ada di sini atau kontaknya yang ada di sini itu bisa saja nanti akan menjadi hitam. Nah, sehingga dibentuklah satu teknologi baru ya, yang bisa tidak hanya untuk membuat suatu sistem itu on off saja, tetapi sistem itu bisa mengontrol. Karena kalau relay digunakan, otomatis ada komponen lain yang akan disertakan. Misalnya kalau kita mau mengatur waktu, ya, misalnya kita gunakan IC apa? Ada nggak pernah melakukan merangkai menggunakan relay, tetapi kita pakai sistem pewaktuan? Biasanya kalau apa ya? Kalau di anak listrik itu biasanya pakai timer ya, angkat timer ya. Nah, kalau biasanya di anak elektronika itu apa? Menggunakan IC 555. Itu adalah IC timer. Ya, IC timer yang bisa digunakan untuk pengaturan waktu kalau di elektronika. Tapi kalau di listrik biasanya menggunakan timer. Ya, sudah pernah lihat ya fisiknya? Kalau anak-anak listrik pasti sudah tahu. Ya, seperti itu ya. Jadi sebagai jembatan mengarah kepada teknologi-teknologi yang canggih. Nah, sistem kerjanya PLC kalau kita lihat dari sebelah kiri adalah input sensing device, ya. Nanti inputnya ini, ya, berupa normally open, normally close, ya. Bisa kita menggunakan saklar push on, push off, push on off, push button, itu bisa kita gunakan. Dan lebih canggihnya lagi kita bisa gunakan apa? Sensor, ya, sensor. Kalau sensor di bidang petrokimia apa sih yang paling banyak digunakan? 4 hal penggunaan sensor petrokimia yang biasanya digunakan: sensor pressure, sensor flow, sensor temperatur, dan sensor level. Seperti itu. 4 hal ini yang biasanya akan kita gunakan setiap saat untuk pengontrolan outputnya, ya. Baik dari sensor temperatur, berarti nanti apa yang akan menggerakkan itu, entah itu adalah alarm, ya, entah itu adalah solenoid yang akan bergerak nanti di outputnya. Itu tergantung dari apa yang akan kita kontrol. Seperti itu. Jadi 4 hal ini yang harus mahasiswa instrumen ketahui untuk di bidang petrokimia. Paling banyak 4 hal ini, ya. Jadi nanti dari kita masukkan ke input sensing, ya, terus nanti akan diolah oleh PLC, ya. Dimana nanti di sini kalau kita lihat ada power supply pasti, karena semua PLC harus pakai power supply, Mas. Kalau nggak pakai PLC, nggak pakai power supply, gimmick aja jadinya ya. Ya, sehingga perlu digunakan power supply untuk mensuplai controllernya. Dan di sini digunakan programming device, yaitu PC. Tetapi di sini agak sedikit berbeda ya. Kalau di microcontroller Arduino, ya, colokin USB saja ke laptop sudah bisa nyala. Tetapi kalau di PLC itu nggak bisa. Ya, dia harus ada support tegangan dulu, baru bisa kita mengupload, mendownload, ya, program yang ada di perangkat tersebut. Mungkin nanti ke depan kita bisa belajar bagaimana cara kita mengupload program, tetapi kita bisa download kembali program itu. Jadi program teman-teman yang sebelumnya sudah tersimpan bisa kita tarik, ya. Tapi bisa juga kita kunci supaya orang tidak mengambil datanya, ya. Karena pernah saya lakukan itu di satu perangkat elektronik yang ada di prodi mesin, yang ada PLC-nya, saya mau tarik datanya nggak bisa, dikunci sama vendornya, sehingga ya itu hak kekayaan intelektual ya. Sehingga tetapi akan
ada pembelajaran terkait itu, bagaimana cara melakukan upload, bagaimana cara download untuk programnya. Setelah itu nanti diproses di bagian central processing unit, dan nanti outputnya itu berupa baik apa, motor, alarm, lampu, apalagi. Biasanya apa saja output yang kalian ketahui? Solenoid, aktuator, apalagi? Ya kurang lebih itu ya. Tapi sudah familiar dengan perangkat-perangkat itu sebelumnya atau belum? Belum semua ya. Oke. Nanti di PLC ini ada sedikit seru mas, ya. Nanti ada korsletnya. Biasa terjadi tuh, ada korsletnya, ada salah pasang positif negatif, ya. Yang penting jangan sampai kalian menyerah dalam mempelajari PLC. Hal-hal biasa terjadi. Tetapi untungnya perangkat PLC yang sudah berteknologi tinggi saat ini, dia sudah mempunyai sistem proteksi, sehingga pada saat kalian salah dalam memasang tegangan, dia langsung memprotek, ya, PLC-nya langsung memprotek sendiri, sehingga ada waktu kalian untuk melakukan pergantian kembali posisi, misalnya tegangan positif dan negatifnya, seperti itu. Selanjutnya, ini tegangan yang bisa digunakan untuk data analog, ya. Biasanya digunakan tegangan 0 sampai 10 volt atau 0 sampai 20 volt, arus 4 sampai 20 mA atau 0 sampai 20 mA, tergantung dari inputannya seperti apa. Dan output berasal dari tegangan DC 0 sampai 5 volt, ada 0 sampai 12 volt, dan ada 0 sampai 24 volt. Dan untuk tegangan AC-nya dari 0 sampai 110 dan juga 0 sampai 220. Ini biasanya tegangan-tegangan yang dipakai pada input dan outputnya. Seperti itu, ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Untuk perangkat PLC masih bisa ya? Lengkap ya? Oke. Kalau nanti ada pertanyaan silakan. Nah, contoh aplikasi PLC, ya. Mungkin untuk di manufaktur otomotif itu pasti sangat banyak digunakan. Baik itu conveyor, itu pasti PLC semua tuh, ya. Bagaimana proses dia berhenti pada saat satu line ke line yang lain, ya. Bagaimana saat conveyor itu bekerja, dia bisa memisahkan barang, itu bisa saja seperti itu, ya. Digunakan di pabrik semen, pengendali lift atau elevator, ya. Pengairan irigasi juga biasanya sering digunakan untuk buka tutup pintu air. Betul. Itu biasanya menggunakan PLC, ya. Ada juga pengendali pembangkit listrik, ya. Penggilingan atau pengontrol lampu lalu lintas. Nah, dulu pengontrol lalu lintas itu banyak menggunakan relay. Ya, banyak sekali menggunakan relay, tetapi sekarang dengan teknologi yang terbaru sudah banyak menggunakan PLC. Tetapi ya, kadang kalau orang mengerti PLC, ya kadang traffic light itu mati bukan gara-gara PLC-nya rusak, tetapi diambil, dicuri gitu. Biasanya seperti itu. Orang tahu harga kan biasanya. Oh ini PLC apa? Kayak kejadian yang di Medan itu ya. Medan ya. Tiba-tiba hilang perangkat-perangkat ya, karena dia tahu harga barangnya. Begitulah. Makanya dulu kenapa relay dia lebih murah, lebih gampang diganti karena dia per part. Ya, per part kalau relay. Kalau PLC satu kali diambil ya sudah hilang semua. Jadi lampu lalu lintas biasanya bermasalah gara-gara satu perangkat saja. Dulu kalau relay diambil satu atau rusak satu, yang lainnya masih bisa berfungsi. Seperti itu. Sistem keamanan, pengendali robot, pabrik minuman ringan, sampai dengan bidang petrokimia itu bisa digunakan. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Cukup? Kalau begitu saya minta tolong untuk mungkin kita bisa men-scan untuk bisa diisi. Ya, bisa di-scan untuk kita isi kira-kira. Namanya background untuk setidaknya mempelajari apa yang sudah kita ketahui hari ini, ya. Materi apa saja. Mungkin bisa di-scan. Sudah kelihatan? Sudah sudah kelihatan ya? Sudah? Background ya. Nanti kita lihat. Sudah? Belum, bentar. Oke.
Baiklah, saya nanti masuk ke aplikasinya dulu. Oke, sudah? Jaringannya. Kita sambil menunggu jaringan. Kalau tidak semua dapat, apa namanya, untuk ini ada jaringan yang sedikit diganggu. Nah, sudah ada. Ada yang sudah selesai? Sambil dibaca, sambil dijawab cepat aja. Nanti supaya nanti di situ kita bisa ada perubahan terjadi pada saat nanti di pertemuan terakhir. Kira-kira pemahaman kalian terkait PLC seperti apa? Ini hanya sebagai gambaran dasar saja, gambaran awal terkait bagaimana nanti pembelajaran PLC ini bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Oke. Oke, sementara ada Bale, Aska, Indra, Bale, siapa Bale? Oh ya, Iqbal. Oke. Ada yang sudah selesai? Silakan. Indra Priyatna. Nah, ini memang yang sudah familiar dengan PLC kelihatannya ya. Ayo, sudah? Sudah? Ada berapa lagi? Tiga lagi. Empat orang lagi. Oke. Jawabannya siapa? Ayo. Rio sama Adrian. Ya. Cepat. Karena dikit lagi nih, ya. Ini udah selesai. Oke. Selesai. Iqbal, Indra, Aska, Aksan, Rio sudah pada menyelesaikan semua ya. Ya tinggal satu lagi ya. Ya, ada. Oke, sudah semua? Semua? Oke, sip. Mungkin ini jadi parameter kita untuk belajar kita hari ini ya. Artinya, tapi saya harapannya semua bisa memahami apa yang sudah dipelajari hari ini dan bisa bermanfaat buat Anda sekalian. Ini hanya materi sebagai acuan saya dalam melihat sejauh mana Anda memahami terkait mata kuliah kita hari ini. Oke, saya cukupkan untuk hari ini pertemuan kita. Terima kasih banyak untuk seluruh mahasiswa. Semoga nanti ilmunya bisa kita update lagi di lain kesempatan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.